Oke, halo, selamat malam semuanya. Oke, teman-teman, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan baik ya, teman-teman yang join di acara hari ini. Sebelum acara dimulai, aku mau ngucapin terima kasih dulu kepada teman-teman yang udah meluangkan waktu buat join di acara Amazing Academy. Spesial kelas hari ini, coba deh komen di kolom chat. Aku pengen tahu siapa aja sih yang udah tahu sama uh, narasumber kita hari ini. Barangkali nih ada yang followersnya atau yang mungkin belum pernah follow nih. Boleh banget komen di kolom chat. Aku pengen tahu. Atau sambil ngechat dari kota mana aja juga boleh gitu ya. Aku baru mau kenalan hari ini. Oke, Kak Atika, jangan lupa di follow Instagramnya. Nih ya, jangan lupa follow Instagramnya. Aku tulis di sini. Oke, dari Malang. Ini jangan lupa follow Instagramnya ya. Udah aku share nih ya buat usernya. Oke, ini kayaknya banyak banget nih followersnya Kak Novi yang join di sini. Oke, menarik banget. Oke teman-teman, sebelum acara dimulai, aku mau jelasin dulu kepada teman-teman tentang rules kelas hari ini gitu ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang join di sini gitu ya, aku lihat ada banyak sekali yang mungkin baru pertama kali join di acara Amazing Academy dan itu mungkin agak awam bagi teman-teman di sini gitu ya. Nah, biar teman-teman tahu apa namanya rules-nya kayak gimana, aku jelasin. Jadi nanti teman-teman kalau misal ada pertanyaan yang sekiranya mau diinfokan atau mau dipertanyakan kepada narasumber kita hari ini, boleh banget langsung drop pertanyaannya di kolom Q&A. Soalnya kalau misal ditaruh di kolom chat, takutnya itu nanti akan ketumpuk gitu ya teman-teman. Terus kemudian kalau misal teman-teman yang di sini nggak bisa join sampai akhir itu nggak apa-apa banget karena nanti teman-teman tetap bakal dapat recordnya. Nah, untuk recordnya gimana cara dapatnya? Kalian tetap bisa stay di grup WhatsApp yang tadi teman-teman udah sempat join gitu ya. Nanti kalian bisa stay di situ. Kurang lebih nanti recordnya akan kita share 3 sampai 7 hari gitu ya. Dan dapat diakses selama 24 jam. Jadi nanti diusahakan teman-teman tetap apa namanya? Tetap join di situ ya gitu. Terus kemudian kalau misal udah selesai kelasnya, kalian jangan live group gitu ya. Jadi grup yang tadi kalian join di situ itu nanti akan dijadikan grup komunitas gitu. Jadinya teman-teman di sini bisa sambil uh, apa namanya kayak sharing-sharing tentang karya atau info-info lomba ilustrasi dan lain sebagainya di grup tersebut gitu. Wow, ini banyak sekali ya dari antar pulau pun ada. Kayaknya aku tadi lihat dari NTB juga ada. Aceh yang belum lihat nih aku. Biasanya ada. Oke, dari Papua, dari Sumatera, ada Malaysia hadir. Wow, ini benar dari Malaysia. Oke, oke, biar teman-teman tahu tentang Missing Academy itu apa, jadi aku jelasin dulu. Jadi Missing Academy ini adalah bentuk support dari Missing Indonesia buat para kreator. Nah, nanti bentuk supportnya itu dalam bentuk webinar, workshop, dan juga online course. Nah, tujuannya apa gitu? Biar memudahkan mereka untuk mengenalin karya, terus interaksi langsung sama teman-teman gitu ya, dalam bentuk workshop, webinar, juga online course gitu. Kemudian, nah untuk Mazing-nya sendiri ini ya, apa sih itu aplikasi Mazing gitu. Jadi selain kita punya program Mazing Academy, kita itu juga ada produk aplikasi. Jadi Mazing ini adalah aplikasi berbasis Android atau iOS dan itu gratis ya teman-teman. Fungsinya sendiri untuk apa sih gitu ya? Untuk bikin landing page atau single website
yang bisa digunakan teman-teman untuk menampilkan link portofolio karya. Terus kalau misalnya kalian udah punya marketplace atau kalian mungkin pengen menampilkan kontak person dalam satu link gitu ya, dan bisa ditaruh di bio Instagram atau sosial media lain. Nah, kalian bisa pakai aplikasi Mazing. Dan itu caranya gimana? Kalian bisa langsung download aja di App Store ataupun Google Play. Gitu. Terus next, nah ini kurang lebih tampilannya kayak gini ya teman-teman. Gitu. Bagi teman-teman yang masih bingung cara pemakaiannya kayak gimana, kalian bisa ngeklik di kolom di icon home ini, kalian scroll ke bawah, nanti itu di situ ada tutorial-tutorialnya untuk pemakaian aplikasinya gitu. Terus kemudian info juga buat teman-teman gitu ya, kalau misal tadi kan sempat diinfokan juga ya sama tim community kita gitu ya terkait sertifikat gitu. Nah, bagi teman-teman yang pengen dapetin sertifikat hari ini gitu ya, kalian bisa membayar administrasi sebesar 15.000. Nah, nantinya selain kalian dapat selain kalian dapat sertifikat, kalian juga bisa mengakses aplikasi Mazing Premium selama 2 bulan gitu. Oh iya, info juga nih teman-teman soal apa sertifikat ini itu nggak wajib ya teman-teman, itu bebas. Kalau misal kalian pengen membeli ataupun enggak, itu kita nggak wajibin gitu ya. Kalau misal kalian pengen dapetin sertifikat, nanti dikenakan biaya administrasi ini ya. Nah, untuk Mazing Premiumnya itu kurang lebih nanti kalian kalau misal dapat ini ya, dapat membeli sertifikat gitu ya, nanti kalian kurang lebih akan dapat Mazing Premium kayak gini yang sudah termasuk didesainkan sama tim kami kayak gitu. Oke, nah itu tadi penjelasan singkat tentang kelas rules kelas hari ini. Nanti kalau misal kalian ada pertanyaan terkait kelas hari ini, kalian bisa langsung drop di kolom Q&A gitu ya. Terus ini kayaknya udah udah nggak sabar nih buat belajar tentang materi kelas hari ini. Mungkin bisa langsung dimulai aja kali ya. Oke, selamat malam Kak Novia. Oke, selamat Halo malam. Kak Novia, gimana nih kabarnya? Oke, alhamdulillah baik ya. Pasti teman-teman juga, aku yakin kabarnya baik semua. Sip. Nih teman-teman, ada yang udah follow Instagramnya belum nih? Jangan lupa nanti setelah kelas atau saat kelas dimulai, kalian bisa share keseruan webinar hari ini. Tag juga Kak Novia, IG-nya Kak Novia. Nanti aku share ya di kolom chat. Jangan lupa di follow bagi yang belum follow. Terus kemudian kalau misalnya ada pertanyaan, sekali lagi yang mengingatkan langsung taruh di Q&A. Oke Kak Novi, makasih banyak ya sebelumnya udah meluangkan waktu nih buat jadi mentor atau mengisi waktu sharing tentang materi kelas hari ini di Mazing Academy spesial hari ini nih. Luar biasa. Ini kayaknya pesertanya yang kebanyakan followersnya Kak Novi deh. Oke. Oke Kak Novi, mungkin bisa langsung dimulai aja nih Kak Novi. Kayaknya pesertanya juga udah nggak sabar buat belajar bareng Kak Novi. Mungkin waktu dan Zoom Caca persilahkan. Oke, jadi sekali lagi aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah join kelas aku di hari ini ya. Jadi kali ini aku cuma mau sharing aja gimana perjalanan aku tuh sampai nemu Airstyle. Jadi aku pengen bagiin pengalaman aku, gimana cara aku tuh nemuin Airstyle buat ke teman-teman semuanya. Jadi aku itu pengen biar ilmu yang aku punya itu jadi ilmu yang bermanfaat. Oke, bentar ya, ini aku lagi siapin screen-nya bentar ya. Tunggu dulu. Habis ini aku share screen materinya. Sebentar. Jadi sorry. Oke. Ini aku share screen ya. Materi hari ini gimana cara aku nemuin art style aku. Nah, jadi sebelum aku mulai cerita gimana cara untuk menemukan art style, jadi ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri.
Jadi berdasarkan apa yang telah aku lalui itu, cara nemuin art style itu kayak gini. Nah, jadi aku pengen sharing ke kalian semua dengan step by step yang menurut aku tuh bisa diterapin gitu loh. Meskipun ini tuh aku bersumber dari pengalaman aku sendiri kayak gitu. Oke, mungkin bisa langsung aja ya. Nah, ini kayaknya udah tahu lah, udah lihat juga wajah aku kayak gimana. Jadi ini aku Novia Dina Ramadona. Kenalin, aku sekarang itu adalah mahasiswa di DKV semester 2 di Universitas Negeri Malang. Terus aku juga sekarang berperan sebagai itu ya, freelance content creator sama ilustrator juga. Nah, kalau untuk freelance ilustrator ini sebenarnya aku juga masih pemula, cuman alhamdulillahnya udah ada beberapa project juga ya, Nang, yang nanti tuh bakal rilis beberapa bulan ke depan. Oke, langsung kita lanjut aja ya. Art style itu sebenarnya apa sih sampai kok banyak orang yang tertarik untuk bahas art style? Jadi sebenarnya art style itu apa kayak gitu. Jadi art style itu menurut pendapat aku pribadi, dia itu adalah suatu ciri khas yang dimiliki oleh suatu gambar yang dia tuh bisa bedain antara satu gambar sama gambar yang lain. Jadi kayak semacam pembeda antara satu karya sama karya lain. Itu menurut aku yang disebut dengan art style. Nah, terus kalau menurut aku itu art style itu penting nggak ya? Nah ini ya, mungkin pasti bakal apa itu namanya? Bakal ada pertanyaan nih, kira-kira art style itu penting nggak ya? Kayak gitu. Kalau menurut aku ya, art style itu dia relatif. Dia itu bisa jadi penting, bisa juga jadi nggak penting. Nah, jadi aku akan bahas kenapa art style itu nggak penting dulu. Jadi menurut aku art style itu nggak penting buat orang yang cuman pengen gambar for fun aja, nggak pengen ngeseriusin cuman gambar for fun biar untuk menghilangkan stres, nggak pengen yang gambar yang benar-benar serius banget. Itu kalau menurut aku nggak harus punya art style tersendiri. Tapi kalau art style itu bisa jadi penting kalau misalkan kita tuh pengen ngeseriusin bidang ini, bidang kayak gambar menggambar, kayak misalkan kita pengen jadi seniman atau kita pengen jadi ilustrator, freelance ilustrator. Itu menurut aku tuh art style penting banget. Kenapa? Karena art style itu yang bisa bedain antara karya kita sama karya orang lain. Nah, kenapa karya itu kok harus beda dari punyanya orang lain? Ya kan karena setiap karya itu pasti memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri, memiliki fungsinya masing-masing. Jadi ketika satu karya itu beda dari karya yang lain, maka orang itu bisa langsung kenal. Oh, misalkan kalau art style aku, misalkan, oh ini orang-orang tuh bisa tahu, oh ini gambarannya Kak Novia, oh misalkan ini gambarannya Kak siapa, itu udah bisa kelihatan dari art style-nya. Jadi menurut aku tuh art style itu penting buat orang yang pengen serius di bidang ilustrasi atau semacam menjadi seniman gitu ya. Menurut aku art style itu penting banget. Tapi kalau misalkan cuman pengen gambar for fun aja, art style itu bukan sesuatu yang terlalu urgent gitu ya untuk dicari. Jadi tapi nggak apa-apa kalau misalkan meskipun nggak pengen ngeseriusin bidang ilustrasi kan kayak kita punya suatu kesenangan tersendiri kan kalau karya kita tuh bisa beda dari karya orang lain. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi penting atau enggaknya tuh tergantung kebutuhannya tuh ke depannya tuh pengen ngapain sama gambarnya. Kalau pengen serius di bidang gambar ya berarti dia bisa menjadi sesuatu yang penting. Kalau nggak pengen serius banget di bidang gambar, cuman gambar sebagai hobi atau gambar for fun aja itu menurut aku nggak terlalu urgent sih untuk dipelajarin. Cuman kalau pengen serius ya dia penting banget. Oke, langsung kita lanjut aja karena kalau yang join di sini aku yakin itu mungkin mereka tuh pengen cari art style-nya ya, meskipun kiranya nggak pengen fokus ke bidang yang seni atau ilustrasi, aku yakin teman-teman yang udah join kelas ini pasti pengen sih buat cari art style-nya. Jadi ini aku bagiin tips ya, beberapa tips dari aku buat cari art style. Oke, jadi yang pertama itu ada kenali diri sendiri, lalu ada eksplorasi art style orang lain yang udah ada, habis itu ada terus latihan, coba sesuatu yang baru, habis itu nemuin vibes apa yang nyaman, terus yang terakhir ada konsisten sama komitmen. Jadi ini secara garis besar aja, nanti aku bakal jelasin satu-satu ya tentang tips-tips ini. Oke, yang pertama itu ada mengenali diri sendiri. Jadi ngomongin tentang art style itu sebenarnya dalam perjalanan mencari art style itu sama aja kayak kita tuh mencari jati diri kita sendiri. Kita harus mengenali diri kita dulu nih sebelum mencari art style yang kita impikan itu. Nah, jadi caranya tuh kayak gimana?
Yang pertama itu bisa ini, kamu tuh sukanya apa sih? Dari benda-benda yang ada di sekitar itu kamu sukanya tuh lihat benda apa? Misalkan kamu suka lihat bunga kah, atau suka lihat makanan, suka lihat cewek-cewek cantik atau cowok-cowok ganteng, atau mungkin kamu suka ngelihat hewan-hewan yang lucu. Nah, dari objek-objek yang kamu suka itu bisa kamu jadiin inspirasi buat kamu gambar. Kalau aku tuh kan suka bunga ya, jadi biasanya di gambar-gambar aku itu ada banyak unsur-unsur bunga. Jadi dari benda-benda yang kita suka itu bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi buat digambar gitu. Jadi kalau kita gambar sesuatu yang kita suka itu pasti menurut aku tuh kita bakal nyaman gitu loh sama prosesnya. Jadi penting banget buat kita tuh mengenali diri sendiri dulu sebelum mau mencari asal apa yang kita mau kayak gitu. Lalu ini selanjutnya ada paling suka sama vibes yang kayak gimana? Kamu tuh sukanya vibes-nya itu yang kayak gimana? Kamu suka lihat gambar itu yang kayak gimana sih vibes-nya? Kamu suka lihat yang colorful kah? Kamu suka lihat karya-karya yang sifatnya itu kayak dreamy? Atau kamu itu suka lihat karya yang sifatnya itu kayak sedih? Atau kamu suka bikin karya-karya yang kesannya itu ceria? Atau kamu suka bikin karya-karya yang serem karena keren gitu mungkin ya. Jadi kamu itu harus bisa mengenali tipe gambar kayak gimana yang kamu suka. Kamu sukanya gambar yang lucu-lucu, atau kamu suka gambar yang serem-serem, atau kamu suka gambar yang keren-keren kayak gitu. Dan itu yang bisa tahu hal itu cuman kamu sendiri aja. Jadi poin pertama yang paling penting menurut aku itu adalah mengenali diri sendiri. Lalu selanjutnya ini ada identifikasi tipe gambar yang kamu suka ini ya. Kamu suka lihat gambar-gambar yang anime, atau kamu suka lihat gambar yang realis atau semi realis, atau kamu suka lihat gambar-gambar yang kayak ada di buku cerita anak-anak, atau kamu suka lihat lukisan-lukisan abstrak kayak gitu. Nah, jadi ini juga kamu harus tahu nih kira-kira tipe gambar kayak gimana yang kamu suka, karena kan selera orang-orang itu beda-beda kan. Ada orang yang suka itu melihat gambar-gambar anime, ada juga orang yang suka melihat gambar-gambar yang ada di buku cerita anak. Jadi dari apa yang kita lihat itu bisa jadi inspirasi buat kita gambar gitu kan. Kalau kita suka, itu kita gambarnya itu terasa nyaman. Kembali lagi ke itu tadi ya. Kita harus bisa mencari kira-kira tipe gambar kayak gimana sih yang aku suka kayak gitu. Nah, ini untuk coba mencari tipe gambar yang disukai. Ini aku ada beberapa itu ya, referensi di penjelasan selanjutnya itu ada eksplorasi art style. Nah, itu gimana cara identifikasi tipe gambar yang kita suka. Nah, ini yang pertama, ini ada contoh yang paling terkenal ya. Mungkin aku dulu juga mulai gambar itu juga pertamanya gambar anime dulu. Ini ada style anime, ada style-style ala-ala manhwa, terus ada juga art style yang semi-realis. Nih, ada juga style-style yang kayak street art, graffiti yang biasanya dibuat di tembok-tembok di jalan. Itu kan ada kayak semacam stylenya sendiri ya. Ini aku nyebutnya street art. Jadi mungkin buat yang suka graffiti atau suka yang lihat coret-coretan di jalan mungkin bisa belajar lebih lanjut tentang street art ini. Kalau yang suka baca webtoon atau suka ngelihat-ngelihat manhwa atau anime kayak gini, mungkin bisa aja kamu perdalam lagi di gambar anime ini. Karena kalau kamu suka, ya itu pasti lama-lama nanti bisa kebiasaan gambarnya, dan lama-lama gambarnya itu bisa semakin nyaman. Oke, aku lanjut ya. Sorry. Nah, lalu ini ada juga children book style. Ini art style yang ada di buku anak-anak ya. Ini gambarnya yang kesannya tuh gemoy banget, kayak yang ada di buku anak-anak, itu children book style. Mungkin kamu yang suka gambar kayak gini, bisa coba cari-cari referensi yang kayak gini. Terus, habis itu ini ada juga whimsical style, ini juga kesannya dreamy. Aku biasanya juga suka cari inspirasi dari art style whimsical style ini. Lalu ini ada juga surrealism art. Nah, jadi sebenarnya art style itu jenisnya ada banyak dan macam-macam ya, dan nggak nutut kalau aku sebutin semua di sini. Jadi yang apa, nanti mungkin setelah kelas ini kamu bisa coba cari aja referensi kira-kira art style apa aja yang ada di dunia ini. Karena kalau aku muat di sini semua pasti nggak cukup, ini udah banyak sih ini. Jadi aku cuman kasih beberapa contoh aja yang kayak menurut aku terkenal gitu ya. Mungkin ada anime, manhwa,
ala-ala children book kayak gitu. Jadi yang penting itu kita harus memperbanyak inspirasi dulu aja. Kita harus lihat gambar-gambar yang kita suka. Kita harus tentuin gambar-gambar yang kita suka itu kayak gimana. Apakah kayak yang stylenya kayak gini, atau stylenya children book, kayak gimana. Jadi kita harus tentuin dulu, kamu paling suka itu lihat gambar yang tipenya itu kayak gimana. Kayak gitu. Terus ini ada poin selanjutnya. sorry. Nih, poin selanjutnya itu adalah terus berlatih dan coba hal baru. Nah, maksudnya kayak gimana? Nah, tadi kan setelah kita tuh lihat banyak banget referensi yang ada di internet, di Pinterest itu ya, kita harus cobain itu satu-satu. Misalkan kamu suka anime, ya udah kamu itu terus berlatih di style anime aja. Atau mungkin kamu bisa nyoba style anime sama manhwa, terus dari dua style itu kamu gabungin. Jadi kita harus terus berlatih dan coba hal baru. Soalnya untuk cari art style itu ya kita harus sering-sering gambar. Kuncinya nggak bisa kalau cuma lihat-lihat doang, terus tiba-tiba, oh nemu art style itu nggak bisa. Jadi kita harus kayak sering berlatih dan juga mencoba hal-hal baru. Kayak gitu. Terus, nah ini untuk tipe-tipe latihannya itu ada macam-macam ya. Kita bisa coba belajar fundamental dalam menggambar, atau kita tuh bisa belajar teori-teori yang ada di dalam gambar. Contohnya ada gimana cara gambar bentuk yang baik dan benar, gimana cara gambar pose manusia, gimana cara gambar pose tangan, gambar bentuk bibir, gambar bentuk hidung, kayak gitu-gitu. Terus kita juga bisa belajar tentang komposisi atau color harmony, atau cara mewarnai itu kayak gimana. Nah, jadi kalau sekarang aku cuma bahas gimana cara untuk cari art style aja ya, tapi di kelas selanjutnya itu aku bakal ada kelas lagi, ada master class ya namanya, itu sama Amazing juga. Itu aku nanti bakal sharing ilmu aku gimana caranya aku itu gambar digital, dari workflow-nya, terus habis itu cara aku mewarnain karya, cara aku gambarnya kayak gimana, itu nanti bakal aku jelasin di kelas yang selanjutnya. Jadi untuk kelas saat ini aku cuma jelasin gimana sih tips-tips buat cari art style kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya pengen belajar lebih lanjut tentang mewarna atau menggambar sama aku, sama Kak Novia, bisa join kelas aku yang selanjutnya. Oke. Lalu ini ada juga tips-tips yang lain, dan setelah tips ini aku akan bagikan contoh dari pengalaman aku sendiri. Nah, ini yang pertama, untuk mengetahui tipe gambar apa yang kita suka, itu kita bisa identifikasi siapa aja artis yang kamu suka. Jadi mungkin kan kita pasti sekarang punya Instagram, dan di Instagram itu pasti kan banyak banget ya seniman-seniman atau artis ilustrator, itu banyak banget kan di situ. Jadi mungkin kamu bisa coba list aja, bikin catatan kecil-kecilan lah. Aku suka karyanya Kak ini, Kak ini, Kak ini, Kak ini. Aku suka karyanya Kak Novi, aku suka karyanya Kak Wastana Haikal, dan lain-lain lah. Pokoknya kan banyak banget ya, itu bisa ditulis aja. Kira-kira yang kamu suka itu yang kayak gimana. Nah, dari artis yang kamu suka, itu kayaknya bisa ketahuan kamu tuh sukanya tuh gambar-gambar yang kayak gimana, kayak gitu. Soalnya apa itu namanya, kalau kita suka sama karyanya orang itu kan berarti kita kayak punya suatu perasaan yang nyambung gitu kan sama karyanya. Jadi kayak aku suka karyanya Kak ini soalnya kenapa, kayak gitu. Jadi untuk tips yang pertama itu bisa kamu cari seniman-seniman siapa aja yang kamu suka, kamu list gitu, terus kamu pelajarin gitu. Terus habis itu ada kamu paling nyaman itu gambarnya kayak gimana. Nah, jadi ini ada kaitannya sama poin yang kita tuh terus belajar dan mencoba. Nah, kalau kita terus belajar dan mencoba itu kita pasti tahu yang mana yang nyaman, yang mana yang nggak nyaman. Jadi aku dulu itu juga sering nyoba-nyoba kok. Aku tuh dulu sebelum nemu art style aku kayak gini, aku juga pernah berada di fase waktu art style aku tuh belum apa ya, belum kayak gini, belum konsisten kayak gini tuh ada. Dan menurutku untuk bisa konsisten itu balik lagi ke ini, nyaman. Jadi setelah coba-coba berbagai macam art style, itu kamu bisa nentuin lah pastinya. Yang bisa nentuin nyaman atau enggaknya kan kamu sendiri. Pasti kamu itu harus bisa nentuin kira-kira yang nyaman itu yang style yang mana. Misalkan kamu udah coba style manhwa, kamu udah coba style anime, kamu udah coba style semi realis. Terus kayaknya kalau udah coba-coba terus itu kan kayak kita nggak bisa konsisten gitu ya. Jadi kamu harus tentuin nih, aku paling nyaman itu gambarnya pakai style apa, kayak gitu.
Jadi dari sering-sering mencoba itu kita pasti nanti bakal bisa tahu art style yang paling nyaman buat kita tuh yang kayak gimana gitu. Terus ini ada perbanyak memori visual dan knowledge. Jadi untuk perbanyak memori visual itu ya banyak-banyakin aja lihat inspirasi karya-karya orang lain di Pinterest atau di Instagram yang kamu suka. Dengan kita itu menambah memori visual, itu juga bisa bikin gambar kita tuh secara nggak langsung jadi lebih bagus. Kenapa kok bisa gitu? Jadi menurut aku ya, aku tuh dulu pernah dikasih tahu sama omku yang dia tuh senior graphic designer ya. Jadi kalau apa itu namanya, gimana sih cara bikin ilustrasi yang bagus, gimana cara bikin desain yang bagus, itu dia bilangnya tuh sering-sering aja lihat yang bagus. Kalau kita itu sering lihat visual-visual yang bagus, kita tuh akhirnya bisa bedain antara visual yang bagus sama visual yang kurang bagus kayak gitu. Jadi dengan melihat yang bagus-bagus itu kita bisa bedain yang mana yang bagus, yang mana yang nggak bagus. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus menambah memory visual dan knowledge. Knowledge-nya itu bisa berupa kayak yang itu tadi fundamental, kayak teori-teori menggambar itu dia juga bisa jadi salah satu pendukung untuk mencari art style kita. Terus ini juga penting ya, pilih warna-warna yang kamu suka atau pilih tipe-tipe gambar yang kamu suka, yang bikin kamu nyaman. Intinya art style itu cuma ngomongin tentang kenyamanan kok sebenarnya. Jadi kalau kamu suka warnanya, kamu nyaman sama warnanya, kamu bisa konsisten. Dan konsisten itu yang nanti akan membentuk suatu art style. Jadi kalau dilihat ya, aku tuh suka pakai warna yang kayak cerah-cerah, pink, ungu, kuning, warna itu kayak girly gitu. Jadi aku terus pakai warna-warna itu. Kenapa? Soalnya aku nggak nyaman kalau nggak pakai warna-warna itu. Aku nggak bisa disuruh gambar yang vibes-nya suram atau yang gelap-gelap, yang serem-serem itu nggak bisa. Jadi aku bisanya tuh cuman bisa gambar yang lucu-lucu. Terus aku bisanya tuh gambar yang warna-warni. Aku suka yang warna-warnanya itu aku suka kayak gitu. Jadi kalau misalkan suka yang warna-warni ya udah gambar yang warna-warni aja. Kalau misalkan nggak suka yang terlalu warna-warni ya udah gambarnya pakai dikit warnanya, nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Jadi pilih aja warna yang kamu suka. Pilih warna yang kamu suka dan kamu itu nyaman sama warna itu. Kayak gitu. Lalu selanjutnya ada kombinasikan beberapa style dan improvisasi. Jadi di slide yang atas sebelumnya kan aku udah ngasih beberapa contoh-contoh art style itu. Nah itu art style aku itu ketemu karena aku mengkombinasikan beberapa style dan aku improve sendiri. Jadi kita nggak bisa kan 100% meniru karya orang lain. Jadi kita itu harus mengkombinasikan beberapa style dan juga harus ini improvisasi. Kalau misalkan kita itu nggak kita improvisasi kan sama aja nanti jatuhnya karya kita mirip sama karyanya orang yang kita tiru. Jadi harus ada improvisasinya kayak gitu. Nah ini aku bakal contohin ya. Progres aku yang di atas ini aku bakal contohin. Yang pertama ini siapa aja artisnya yang kamu suka. Jadi aku tuh juga punya guys artis yang aku suka itu aku juga punya. Ini adalah contoh beberapa artis lain yang aku tuh suka ya sama karyanya. Ini ada Kak Suci Draw, ini bisa aja dilihat IG-nya ya. Ada Kak Dinda, ini juga karyanya keren-keren. Sama Kak Liunik ini ya, bisa coba dilihat IG-nya kalau misalkan kalian kepo. Jadi ini adalah beberapa artis yang aku suka karyanya gitu. Jadi aku banyak terinspirasi juga dulu waktu lagi cari-cari art style itu aku banyak terinspirasi dari karyanya Kak Suci Draw, terus ini Kak Dindap sama Kak Liunik ini aku terinspirasi lah sama karya-karyanya beliau ini. Jadi kita bisa cari dulu siapa aja yang kita suka, terus habis itu kita bisa terinspirasi sama orang-orang yang stylenya itu kita suka kayak gitu. Nah bisa dilihat ya meskipun aku tuh suka sama beliau-beliau ini, tapi art style aku tuh tetap punya ciri khas tersendiri. Karya aku tuh beda kan sama karyanya beliau-beliau ini. Meskipun aku tuh selalu terinspirasi, enggak selalu sih. Aku tuh sukanya terinspirasi sama mereka, tapi karya aku tuh pasti punya perbedaan. Kenapa ya? Karena setiap orang itu punya pikiran yang beda-beda. Terus aku juga pengen nyiptain art style yang dia tuh beda dari yang lain. Jadi art style itu dia harus beda juga dari yang lain.
harus punya suatu ciri khas tersendiri. Karena balik lagi, art style itu ngomongin tentang ciri khas yang bisa bedain antara satu karya sama karya yang lainnya. Jadi meskipun aku terinspirasi dari orang-orang ini, aku juga improve ya. Aku pasti bikin sesuatu yang beda dari beliau-beliau ini. Nah, terus ini aku share yang proses yang banyak-banyak mencoba. Aku nggak bohong, guys. Aku udah pernah ngelakuin sendiri. Maksudnya aku nggak cuman ngasih step by step-nya, tapi aku nggak pernah ngelakuin gitu, enggak. Jadi aku ini dulu pernah coba-coba gambar kayak anime. Ini ya, coba gambar tentang children book illustration. Ini kan stylenya kayak yang ada di buku anak-anak gitu ya. Terus yang ini aku juga pernah coba style yang semi realis. Ini semi realis tapi masih agak-agak anime juga. Jadi aku dulu sebelum nemu art style aku yang sekarang itu ya pasti banyak banget mencoba. Nggak bisa sekali dua kali nyoba itu langsung ketemu art style itu susah juga gitu. Jadi emang harus banyak-banyak mencoba sih kalau menurut aku. Nah, terus baru waktu aku belajar gambar digital itu aku mulai kayak nemuin cara gambar yang nyaman kayak gini. Meskipun ini itu stylenya beda-beda ya, tapi secara bentuk ini kayaknya punya kemiripan deh. Coba kita lihat yang ini, dari style yang ini kan dia stylenya kayak semi realis anime-anime gitu ya. Cuman dari bentuk matanya itu aku suka gambar bentuk mata itu yang kayak gini. Itu masih kelihatan di art style aku yang sekarang. Ini dulu pas waktu baru-baru belajar gambar digital, ini gambar aku tahun kemarin ya, waktu barusan belajar gambar digital. Ini matanya bentuknya juga kayak gitu. Bentuk hidungnya juga udah kayak gitu. Nah, ini dari segi bentuk itu pasti aku ada ambil dari karya-karya aku yang sebelumnya. Contohnya kayak bentuk mata itu ya. Ini aku waktu masih gambar style anime tuh bentuk matanya aku suka gambar yang kayak gitu dan akhirnya aku terapin lah ke art style aku yang sekarang. Jadi emang banyak mencoba itu penting juga. Terus kita juga harus tahu style kayak gimana yang nyaman buat kita. Jadi ini kan aku udah coba beberapa style dan aku kayak ngerasa kurang nyaman gitu ya. Akhirnya aku pilih style yang kayak gini aja, yang menurut aku tuh simple. Dia tuh beda dari anime, beda juga dari semi-realis, sama beda juga dari children book. Jadi ya berusaha develop style aku sendiri kayak gitu. Karena aku nyamannya gambarnya kayak gini, bukan gambar yang stylenya kayak gini. Jadi emang harus mencoba dan kita tuh harus cari yang nyaman kayak gitu. Nah, ini art style aku yang sekarang ya, mungkin yang udah follow pasti udah tahu lah kalau karya aku tuh bentukannya kayak gini. Jadi ini adalah art style yang aku tuh nyaman gitu. Jadi bisa dilihat di sini, aku tuh suka warna-warni ya, suka yang warna-warni, terus warnanya tuh kayak gimana ya ngomongnya, ngejreng, terus aku juga suka gambar cewek-cewek yang lucu-lucu, aku suka gambar coret-coret kayak bikin bintang, coret-coret bentuk-bentuk random kayak gini. Jadi inilah art style aku yang saat ini. Jadi karena aku tuh suka warna-warna yang cewek banget, terus aku juga suka gambar bentuk matanya tuh kayak gini, aku suka gambar bentuknya tuh, gambar hidungnya bentuknya tuh kayak gini. Akhirnya aku bisa konsisten, aku akan gambar dengan style kayak gini terus. Kenapa? Karena aku udah ngerasa nyaman. Untuk apa aku ganti-ganti art style kalau udah nemu art style yang nyaman, mending dikonsistenin aja kayak gitu. Menurut aku kayak gitu ya. Terus ini juga aku suka bunga-bunga. Aku suka ngeliat bunga-bunga. Terus akhirnya aku jadi suka gambar bunga-bunga kayak gini. Jadi aku suka bunga-bunga, aku suka pakai warna-warna yang cerah, aku suka warna-warna yang girly. Jadi aku bikin karyanya itu ya sesuai apa yang aku suka. Kenapa? Karena itu bikin aku nyaman. Dan nyaman itu nanti bikin kita bisa konsisten. Kenapa? Karena art style itu balik lagi dia ngomongin tentang konsistensi. Kayak gitu. Dia konsistensi cara menggambar yang bisa bedain satu karya itu sama karya yang lain. Kayak gitu. Nah, dia ngomongin tentang konsistensi juga ya intinya. Setelah kita mencoba dan kita tuh nemu secara yang nyaman, kita harus konsisten. Nah, ngomongin tentang konsisten itu terus nanti kalau bosen kayak gimana, Kak? Kan wajar lah ya kalau manusia tuh pasti punya rasa bosen. Gimana cara untuk apa itu namanya? Merespon rasa bosan kita. Kalau misalkan kita tuh konsisten gambarnya satu style, terus pasti bosen lah. Nanti ada kok pasti bosennya. Soalnya aku sendiri juga
bosen sih biasanya. Nah, jadi caranya tuh aku ngatasin bosennya tuh kayak gimana? Nah, ini ya. Jadi dulu aku waktu gambar itu mewarnainya tuh ya biasa aja, nggak pakai tekstur-tekstur kayak dia tuh flat gitu ya kesannya. Ini karyaku yang lebih lama, ini karyaku yang lebih baru. Nah, ini aku tuh bosen kayak mewarnanya tuh kayak selalu datar terus. Jadi akhirnya aku coba cara mewarna yang lain, kayak ini dikasih tekstur-tekstur, dikasih gradasi, kayak gitu-gitu. Jadi tapi tetap mempertahankan bentuk-bentuknya. Jadi kan ini cara gambar matanya, cara gambar hidungnya, cara gambar bibirnya overall kan tetap sama. Cuman yang beda ini tuh cuman cara mewarnai aja. Jadi kalau bosen itu bisa explore hal lain, tapi yang tetap seputar karya kita. Contohnya kalau aku ini bosen cara mewarnanya ya, berarti aku explore cara mewarnanya kayak gini. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan bosen gambar pakai style yang sama terus, mungkin bisa dieksplor lagi. Mungkin dari segi cara mewarnanya atau vibes-nya mungkin diubah. Nah, ini kan aku vibes-nya itu selalu kayak ceria, girly, pinky kayak gitu. Mungkin suatu saat kalau bosen bisa aja aku gambarnya itu jadi yang vibes-nya itu agak serem dikit kayak atau gimana. Jadi bisa dieksplor lagi lebih dalam, nggak cuman tentang bentuk apa bentuknya aja, warnanya aja, bisa juga dieksplorasi vibes-nya. Tapi juga tetap harus punya hal yang jadi ciri khas karya kita. Contohnya kayak karya aku ini kan dia bentuk hidungnya tuh aku selalu bikin kayak gini, bentuk matanya aku selalu bikin kayak gini. Jadi meskipun yang ini tuh mewarnainya tuh kayak flat, yang ini mewarnainya tuh kayak bertekstur, tapi keduanya tuh sama-sama masih kelihatan, oh kalau ini karyanya Kak Novia. Kenapa? Soalnya bentuk matanya kayak gini, soalnya ini hidungnya kayak gini. Jadi emang harus ada beberapa hal yang harus dijaga di art style itu. Jadi untuk punya aku sendiri, aku tuh bikin mata sama hidungnya itu konsisten kayak gini terus. Terus aku juga konsisten gambar bunga. Kenapa? Ya karena aku suka. Jadi harus temuin hal yang kamu suka, terus kamu gambar. Itu nanti lama-lama bisa nyaman, dan rasa nyaman itu bisa untuk rasa konsisten ini. Oke. Ya, jadi kesimpulannya itu gimana sih dari materi kita hari ini? Jadi kesimpulannya itu, kalian bisa cari gambar-gambar yang kalian suka. Kalau udah suka, itu bisa coba gambar seperti karya-karya yang kalian suka. Kita harus terus mencoba, terus kita terus latihan, terus mencoba gitu ya. Habis itu terus berinovasi. Kita harus bisa berinovasi untuk ngembangin gambar kita. Jadi biar dia tuh bisa punya pembeda antara satu karya sama karya yang lain, yang bisa bedain karya kalian sama karya orang lain itu bisa ditemuin dengan cara inovasi. Kayak yang aku contohin tadi, aku udah beberapa kali nyoba art style yang ada, terus akhirnya aku inovasi sendiri. Aku bentuk hidungnya nggak mau ngikutin bentuk children book, aku bentuk hidungnya nggak ngikutin bentuk hidung anime, nggak ngikutin bentuk hidung semi realis. Aku ya kayak aku pengennya gambarnya bentuk hidung kayak gini aja kayak gitu. Jadi emang harus bisa berpikir secara kreatif dan improvisasi dari karya-karya yang sudah ada seperti itu. Nah, kalau udah berinovasi, kita udah mencoba menemukan ciri khas atau hal yang menurut kita tuh bisa bedain karya kita sama orang lain, akhirnya kita bisa nyaman kayak gitu. Dan misalkan kalau kita tuh udah nyaman sama satu style yang kita bikin sendiri, itu kita akhirnya bisa konsisten. Jadi konsisten itu bisa kebentuk karena kita tuh nyaman, dan rasa nyaman itu bisa kebentuk karena kita tuh suka, ya enggak? Jadi kalau kita suka, pasti kita tuh bisa nyaman. Kalau nyaman, kita bisa konsisten. Nah, art style itu kan tadi kayak yang aku bilang ya, dia ngomongin tentang konsistensi. Jadi sebelum menemukan art style itu, menurut aku, kamu harus mengenali diri kamu sendiri, hal-hal apa aja yang kamu suka. Jadi dari hal-hal yang kamu suka, itu nanti kamu bisa kembangin lagi, berinovasi, terus akhirnya nyaman, dan akhirnya bisa konsisten bikin art style kamu sendiri. Kayak gitu sih. Jadi udah sih menurut aku tips-tipsnya itu aja. Yang penting kita suka, terus kita bisa inovasi, habis itu kita bisa konsisten juga kayak gitu. Mungkin ini ya, kita sekarang bikin itu ya,
sesi tanya jawab ya Kak. Halo Kak. Kak moderator. Atau langsung aku jawab aja ya kali di Zoom-nya. Bentar-bentar aku cek ya. Kalau mungkin ada yang mau ditanyain bisa itu namanya. Bisa tulis di itu ya, kolom Q&A itu ya. Bisa nggak? Siapa nih yang mau nanya? Halo teman-teman, kalau misal ada pertanyaan bisa langsung drop di kolom Q&A ya. Oke, dari Kak Novi, kalau misal ada pertanyaan bisa langsung dijawab aja nih Kak Novi, kalau misal ada pertanyaan yang menarik sekiranya. Oh ya, oke. Ya ayo guys, tanyain aja tentang art style. Mungkin bisa tanya apa gitu. Gimana cara kakak nemuin kayak gini? Atau kakak terinspirasi dari apa aja? Macam-macam lah. Kalau mau tanya, tanya aja. Ini mumpung ada itu kesempatan untuk Q&A. Ada yang mau ditanya enggak? Oh, ini ada yang tanya tapi bukan di kolom Q&A ya. Bentar-bentar aku jadi scroll di kolom chat. Oke, bentar. Ini ada pertanyaan dari Kak Natasha Putri ya. Ini dia tanya, Kak, ngomongin soal kenyamanan untuk para artis digital kayak Kak Novi, itu software buat gambarnya ngaruh juga nggak sih? Kalau menurut aku pribadi ya, ini langsung aku jawab ya. Kalau menurut aku pribadi, software itu juga ngaruh ya. Contohnya aja kan ada banyak software buat gambar digital, ada Ibis Paint, ada Procreate, ada Photoshop, ada Adobe Illustrator, banyak banget lah. Nah, jadi aku tuh nyamannya sukanya gambar sama aplikasi Procreate, ya udah aku gambarnya sama aplikasi Procreate aja. Jadi kalau misalkan belum nemu aplikasi yang menurut kalian nyaman, kalian juga bisa explore di aplikasi itu. Mungkin kalau nyoba di Ibis Paint itu kurang nyaman, mungkin bisa coba ke aplikasi lain kayak Medibank. Kalau belum nyaman lagi, bisa coba pakai Photoshop. Kalau nggak nyaman lagi, bisa pakai Paint Tool Sai, atau mungkin pakai Clip Studio. Kayak gitu-gitu sih. Jadi bisa explore lagi software-nya kalau misalnya kalian itu belum ngerasa nyaman sama software yang kalian punya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Rizka Fadila, cara kombinasi warna yang enak dilihat. Oke, ini cara kombinasi warna yang enak dilihat, aku nggak akan spill sekarang. Jadi nanti aku ada kelas lagi sama Mezi yang selanjutnya. Jadi aku nggak akan share tentang perkara proses, apa ya, perkara secara teknis gitu, cara-cara gambar itu nggak akan aku share sekarang, karena nanti ada kelas khusus yang bahas tentang secara teknis aku gambarnya itu kayak gimana, misalkan kayak cara kombinasi warna, cara gambar bentuk-bentuk yang unik, cara komposisi yang menarik, kayak gitu aku bakal bahas di kelas yang selanjutnya. Oke, bentar-bentar. Oh, ini ada pertanyaan yang panjang ya, dari Kak Aisyah Zafira. Halo Novi, aku mau nanya, kadang aku merasa kalau style aku stuck gitu-gitu aja, tapi kalau dibilang karya aku nggak punya gaya gambar juga enggak, karena dari dulu style gambarku tetap seperti dari cara yang aku gambar. Tapi entah kenapa setelah aku evaluasi kembali, gaya gambarku semakin kesini semakin kerasa kurang, apalagi komentar dari beberapa orang yang bilang nggak ada perubahan sama sekali. Padahal di satu sisi lain, aku udah banyak latihan dari segi anatomi, warna, dan nyobain style yang aku suka, style anime. Oh ya, entah dari mana, entah dari cara apapun bentuk latihannya, semua gambar yang aku buat kembali lagi ke kebiasaanku. Jadi agak susah buat keluar dari style yang stuck di situ. Aku bingung itu dianggap sebagai art styleku atau hanya kurang latihan lagi. Kalau kasusnya kayak gini, mungkin kalau misalkan dikatakan nggak ada perubahan itu, bisa itu lagi sih sebenarnya. Latihan lagi aja, kamu pertahanin ciri khas yang kamu punya. Soalnya kan katanya cara gambarnya itu selalu balik lagi ke cara gambar yang pernah kamu lakuin. Ya mungkin itu kalau dikembangkan lagi bisa jadi ciri khas stylenya kamu ya. Jadi mungkin latihan lagi di teori-teori gambarnya, kayak cara gambar bentuknya, misalkan kalau style anime bikin proporsi badannya tuh yang bagus, terus komposisinya juga, cara mewarnainya juga mungkin bisa dibenerin, cuman untuk bentuk-bentuknya bisa disesuaikan sama bentuk kamu yang lama, nggak apa-apa, mungkin bisa dievaluasi dari
prinsip-prinsip dasar dalam menggambarnya, kayak mungkin dari segi warna, dari segi komposisinya kayak gitu. Oh, ada yang tanya di Q&A. Oh, nggak ada. Aku nggak bisa lihat, guys. Bentar. Ini berarti aku balik lagi ke Zoom dulu ya, buat lihat kolom Q&A-nya. Soalnya, oh ada di sini. Oke, sorry. Jadi aku tadi kan lihat di HP ya, itu akunnya beda akun, ternyata nggak bisa, nggak bisa buat ngelihat question yang di sini. Oke, bentar ya. Aku baca dulu. Oh ya, enak-enak dilihat di Q&A ini ya. Oke. Oke, mungkin ini dari Kak Alia Tiara ya. Hai Kak Novi, mau nanya. Kak Novi berapa lama bisa nemuin art style-nya, Kak? Salam kenal, aku Alia Tiara dari Madura. Oke, halo Alia. Apa? Oh, baru kelihatan orangnya. Oh, tadi nggak kelihatan ya. Oke. Ini art style mana tadi? Kak Alia Tiara mana tadi? Oh, ini. Berapa lama bisa nemuin art style? Aku belajar gambar itu digital, itu baru dari 1 tahun yang lalu. Kalau belajar gambar yang bukan gambar digital, kayak gambar di paper biasa, itu udah lama sih. Jadi kalau nemuin art style-nya, yang mulai aku bisa konsisten itu mulai beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan Desember tahun lalu deh kayaknya. Kalau nggak itu awal-awal tahun ini, Desember tahun lalu atau awal-awal tahun ini ya. Dan untuk durasi bisa nemuin art style itu juga tergantung masing-masing orang, karena kan kebetulan aku kuliahnya di kafe ya, jadi aku bisa punya banyak waktu buat gambar kayak gitu. Mungkin kalau yang kuliahnya di bidang yang selain seputar gambar menggambar itu bisa nemuin art style juga lebih lama juga, karena aku kan punya waktu banyak buat gambar, jadi mungkin beberapa bulan, sekitar berapa bulan ya? 5 bulanan lah, itu udah bisa nemuin style yang konsisten. Ada tips mengatasi rasa minder pas lihat art style orang lain nggak? Ngapain minder? Enggak ada sih. Kayak menurut aku gambar kamu itu ya suka-suka kamu sih sebenarnya. Ngapain harus minder lihat art style orang lain? Kalau menurut aku ya lakuin aja yang kamu suka kayak gitu. Apalagi ini ada pertanyaan yang panjang-panjang nggak? Tapi nggak. Art style itu harus konsisten kakak. Semisal pengen ngerubah gitu, apa fan-fan aja? Menurut aku harus konsisten sih. Menurut aku ya, ini menurut aku pribadi harus konsisten. Cuman contohnya kayak yang aku tadi, bentuk mata sama hidungnya tuh aku selalu gambarnya bentuknya kayak gitu-gitu aja. Jadi menurut aku tuh harus konsisten. Kenapa? Karena kalau misalkan aku bikin bentuk mata yang beda, bikin bentuk hidung yang beda, mungkin orang-orang nggak bisa kenal kalau itu karya aku kayak gitu. Jadi kalau misalkan karya kamu udah dikenal sama orang-orang bentukannya kayak gitu, ya udah bisa dikonsistenin aja bentuknya kayak gitu. Mungkin kalau misal bosen kayak yang aku bilang tadi ya, bisa apa itu namanya, warnanya, misal kamu suka warna-warna yang terang-terang, cuman kamu bosan, bisa dicoba gambar pakai warna-warna yang gelap kayak gitu. Jadi menurut aku harus konsisten, karena art style itu dia ngomongin tentang konsistensi ya teman-teman. Ini bentar. Apakah ada tanda kalau kita udah nemuin art style yang tepat buat kita? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Ada tandanya nggak sih kayak kita udah menemukan wahyu dari Tuhan yang Maha Kuasa berupa art style? Oke, menurut aku ada tandanya. Jadi tanda-tandanya tuh menurut aku ya dari pengalaman aku sendiri, waktu aku udah nemu art style itu, aku ngerasa setiap kali gambar itu aku seneng, aku bahagia. Kenapa? Karena aku kalau gambar itu pasti selalu pakai hati. Jadi kalau udah nemu tipe gambar yang benar-benar aku suka, aku tuh ngerasa bahagia gitu. Ngerasa kayak di hati aku kayak seneng. Kan aku suka gambar yang lucu-lucu kan. Jadi aku mesti itu di dalam hati aku kayak, ih lucu banget kayak gitu. Aku ngeliat gambaran itu kayak gitu loh. Jadi aku tuh ngerasa aku seneng kalau gambar aku kayak gitu. Jadi aku suka apa itu namanya,
gambar yang jenis kayak gitu, aku suka gambar yang lucu-lucu, ya udah berarti art style aku kayaknya aku cocoknya buat gambar yang lucu-lucu deh kayak gitu. Terus mungkin ciri-ciri yang lain itu ya itu tadi rasa nyaman. Kan aku tadi udah nyobain beberapa art style ya, kayak udah nyobain yang anime, semi-realis, children book dan lain-lain. Itu semuanya udah aku cobain, tapi waktu aku bikin art style aku sendiri kayak aku lebih nyaman kayaknya gambar art style yang aku bikin sendiri. Aku nyamannya tuh gambarnya kayak gini, aku nggak pengen gambar yang bentuknya ribet-ribet kayak gini, aku nggak suka. Jadi itu sih kayaknya tanda menemukan art style itu ya kita senang, kita bahagia, terus kita tuh nyaman, udah. Jadi karena kita bahagia, nyaman, suka sama apa yang kita gambar itu bisa dikonsistenin kayak gitu ya untuk Kak Aki ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Atika Nur Azhara, ini cukup menarik ya. Halo Kak, aku mau tanya, aku bukan orang yang punya basic tentang desain. Aku juga bukan mahasiswa dari jurusan desain, tapi aku suka gambar. Aku pengen berkarir di bidang desain. Apa ada hal-hal basic dari desain yang harus aku tahu untuk masuk ke dunia kerja? Dan apa bisa aja modal bisa gambar? Oh, kalau ini hal-hal basic dari desain mungkin kayak yang aku sebutin tadi, kayak ada komposisi, terus ada cara mewarna yang baik, dasar-dasar dalam menggambar, terus dasar-dasar komposisi itu adalah materi yang dipelajarin di itu ya jurusan desain aku sendiri. Dan menurut aku bakal share materi ini, materi yang udah aku pelajarin di jurusan desain di masterclass yang selanjutnya ya teman-teman. Jadi modalnya tuh kayak komposisi, cara kombinasi warna itu nanti bakal aku share di masterclass yang selanjutnya. Jadi nggak harus kuliah desain juga, karena aku bisa share apa yang aku pelajarin di kuliah desain. Jadi mungkin kalau ingin tahu lebih lanjut bisa ikut di kelas aku yang selanjutnya. Arstal Kak Novi ini Arstal jenis apa ya? Nggak tahu. Arstal Kak Novi mungkin namanya Arstal Novia kali ya. Soalnya aku nggak tahu nama Arstal apa. Dia nggak kayak children book, dia nggak kayak style anime, dia nggak kayak style semi-realis, nggak kayak apa-apa. Jadi mungkin aku namain Arstal ini Arstal aku sendiri. Bentar, ini yang di atas. Oh ini boy. Semakin ke bawah. Bentar. Aku lihat ya. Kak Nov, bagi tips untuk nemuin palet warna yang kita banget dong. Makasih banyak ya. Kamu sukanya warna apa? Misal kamu suka pakai warna ungu, ya udah banyakin aja warna ungunya. Kalau misal suka warna-warna gelap, ya udah coba ketik aja apa itu namanya art style yang dark terus bisa kamu lihat dia pakai warna apa. Misalkan dia pakai warna abu-abu, ya udah kamu gambarnya pakai warna abu-abu terus. Itu nanti lama-lama jadi warna yang kita banget. Contohnya aku suka warna ini. Kamu suka warna apa nih? Magenta atau fuchsia itu ya? Aku suka banget sekarang sama warna itu. Jadi aku menurut aku itu warna yang aku banget. Jadi untuk nemuin warna yang kita banget bisa itu ya. Tentuin warna apa aja yang kita suka. Bentar. Berapa pertanyaan lagi ya? Waduh. Cara biar nggak perfeksionis gimana, Kak? Soalnya kalau bikin karya pertama kali terus jelek, suka jadi nggak bersemangat lanjutin. Biasanya juga gitu sih. Cuman semakin kesini tuh aku makin sadar kalau karya yang bagus itu adalah karya yang selesai. Yang penting kita udah bisa nyelesain dan kita udah berusaha sebaik mungkin ya. Udah nggak usah kayak perfeksionis banget kayak gitu. Jadi ini juga hal-hal yang gue pelajari waktu kuliah desain ya, biar nggak perfeksionis itu gimana ya. Karya yang bagus adalah karya yang kita tuh udah berusaha maksimal dan udah selesai. Udah, ya gitu aja sih. Yang penting selesaiin aja, dilanjutin aja nggak apa-apa. Yang penting udah berusaha secara maksimal. Terus gambar-gambar yang jelek-jelek itu jangan dibuang, karena itu bisa jadi saksi kehidupan kita. Nggak, maksudnya saksi perjalanan kita menggambar kayak gitu. Karena kan kalau awalnya semua gambar itu kan pasti jelek dulu kan awalnya, terus setelah kita tuh lama-lama berlatih itu nanti lama-lama pasti bakalan bagus sendiri kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu perfeksionis karena setiap orang itu butuh waktu untuk berproses.
Jadi nggak usah perfeksionis, nggak bagus ya kalau terlalu perfeksionis itu. Nanti malah bikin kita capek dan nggak mau berkarya lagi. Oke, ini kayaknya sisa 2 menit lagi deh. Mungkin beberapa pertanyaan lagi ya. Yang singkat-singkat aja deh. Ini apa nih? Tapi yang diobrolannya juga seru ya. Bentar. Oh, ya, oke, terima kasih teman-teman. Ya, karya yang bagus adalah karya yang selesai. Itu adalah hal yang saya pelajari dari kelas Nirmana. Sekian. Jadi kan aku anak desain ya, pasti apa itu namanya begadang aja Nirmana. Ya udah, kayak karya yang bagus adalah karya yang selesai. Udah, aku nggak ada perfeksionis, yang penting selesai. Dan kita udah berusaha maksimal. Udah, kalau udah berusaha secara maksimal, udah selesai, ya udah, nggak apa-apa. Kalau menurut aku kayak gitu sih. Kenapa nggak masuk isi, Kak? Nggak pengen. Aku pengen kuliah di Malang aja, karena aku kan orang Malang ya. Jadi biar gak jauh-jauh. Halo Kak Nafi, aku mau tahu pendapat kakak nih. Kalau misal punya yang... Ini, bentar. Apa ya? Ada rasa khawatir nggak, Kak, posisi ilustrator tergantikan AI? Enggak sih. Tergantung stylenya kayak gimana. Pokoknya kita tuh harus punya karya yang unik dan beda sama karya-karya yang dibuat sama AI, ya udah kita aman. Udah sih, kalau menurut aku kayak gitu aja. Oke, terima kasih Kak Novi buat penjelasannya. Oke, teman-teman mungkin dari dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, sekali lagi nih aku kasih kesempatan buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ke Kak Novi sebelum aku infokan buat next kelasnya Kak Novi gitu ya. Mungkin dari Kak Novi mau ini ada namanya kayak pertanyaan yang menarik gitu, boleh dipilih satu aja gitu buat penutup kelas hari ini. Buat penutup kelas tadi kayaknya ada satu pertanyaan yang menarik itu ya. Boleh silakan. Dia itu tanya gimana caranya biar nggak perfeksionis kayak gitu ya. Oke, silakan. Jadi balik lagi ya teman-teman, dalam gambar itu apa itu namanya, kita tuh pasti selalu berproses. Hilangin rasa perfeksionis, karena kita tuh pasti perlu waktu untuk berproses. Kita pasti perlu waktu buat gambar kita tuh jadi lebih bagus, itu kita perlu waktu. Jadi nggak usah perfeksionis, karena karya yang bagus itu adalah karya yang kita usahakan semaksimal mungkin, dan juga karya yang selesai. Oke, itu deh. Kayaknya closingannya itu deh, Kak. Halo? Terima kasih Kak Novi. Sorry tadi agak nge-freeze. Oke. Ini aku izin share screen ya buat teman-teman yang nanti mungkin mohon maaf sekali akan banyak pertanyaan yang ke-skip hari ini gitu ya. Jadi untuk next-nya mungkin teman-teman bisa join di next kelasnya Kak Novi, dan itu kapan sih? Nah, ini aku infoin. Oh iya, aku info juga ya teman-teman, jangan lupa share keseruan webinar hari ini di Instastory kalian. Tag juga akun Instagram Kak Novia. Ada yang udah follow belum nih? Kalau belum, silahkan follow ya. Tadi ada aku share di WhatsApp, atau mungkin dari Kak Novia mau mau share ini nih, link IG boleh? Oh, IG Kak. Iya, boleh diinfoin Kak. Itu. Follow. IG-nya @noviay itu ya. NOOVIAY itu ya. Oke, iya boleh. Udah sih. Oke, semoga ini udah kelihatan ya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang mungkin pertanyaannya ke-skip di kelas hari ini atau mungkin nggak kejawab sama Kak Novia, itu mohon maaf sekali ya teman-teman. Jadi nanti untuk next-nya kita akan ada kelas lagi sama Kak Novia di tanggal berapa? Tanggal 29 ini ya. Jamnya sama yang kayak tadi ya, sama kayak yang hari ini gitu. Terus untuk biayanya sendiri 100.000 ya teman-teman. Terus kemudian aku infoin juga ke peserta gitu ya. Kalau misal kalian pengen dapetin harga spesial khusus hari ini dengan diskon 10.000, kalian bisa share keseruan webinar hari ini di Instastory kalian, tag akun Instagramnya Kak Novia dan juga Amazing ID, biar nanti di situ kalian bakal di-mention atau dibales sama tim kita terkait
gimana cara klaim harga spesial kayak gitu. Nah, apa namanya? Oke. Nah, untuk teman-teman yang mungkin nanya gitu ya, untuk materi PPT-nya kayak gimana, di-share atau enggak, tadi aku lihat juga di kolom chat gitu ya. Nah, untuk materi PPT-nya nanti akan di-share di masterclass ya, Kak. Kalau misal kalian pengen belajar di masterclass, kalian bakal dapat materinya kayak gitu. Nah, mungkin dari aku itu aja. Mungkin dari Kak Novi, sebelum kita akhiri sesi hari ini, ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke peserta? Oke, untuk kesan-pesan buat peserta itu terima kasih buat yang udah join kelas ini. Terima kasih juga buat yang udah meluangkan waktunya buat dengerin kata-kata aku kayak sharing-sharing gitu ya. Terima kasih banyak buat yang udah join. Semoga bisa ngasih sedikit pencerahan buat teman-teman. Terus buat yang mungkin pengen diajarin gambar sama Kak Novia, sama aku, bisa itu ya join di masterclass-nya ini. Oke deh, terima kasih. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah join malam ini. Oke, makasih banyak buat Kak Novia yang udah share pengalaman kelas hari ini dan juga materi tentang ilustrasi hari ini gitu ya. Dan teman-teman, aku mengingatkan lagi jangan lupa join di next kelasnya Kak Novia. Untuk link pendaftarannya nanti aku share di WhatsApp group, dan juga nanti kalian juga bisa mengakses di bio Instagram Amazing. Di situ ada linknya. Nanti kalian tinggal scroll aja, pilih kelasnya Kak Novia. Kalau misal kalian pengen join di tanggal 29 kayak gitu. Terus mungkin ada yang dari teman-teman nanya gitu ya, Kak, aku nggak bisa join nih tanggal 29, dan itu nggak apa-apa banget ya teman-teman. Nanti kalian bakal dapat recordnya juga di kelasnya Kak Novia yang masterclass. Nanti juga ada prakteknya nggak sih Kak buat di next kelasnya? Iya, aku bakal praktekin kayak cara-cara gambar. Terus mungkin aku bakal sharing juga tentang materi-materi komposisi, cara color harmony yang aku udah dapetin waktu selama 2 semester kuliah di DKV. Oke. Jadi buat teman-teman yang nggak kuliah DKV, mungkin pengen tahu nih anak DKV itu hasilnya udah belajar apa aja, bisa ikut itu ya di masterclass aku, karena aku nanti bakal sharing hal apa aja yang udah aku dapetin di DKV ini. Oke, menarik tuh teman-teman. Jangan lupa join ya. Oke, dari aku terima kasih banyak buat teman-teman dan juga Kak Novia yang udah meluangkan waktu untuk sharing materi hari ini, dan teman-teman yang udah stay di jam hampir udah jam 8:30 ya ini. Oke, aku makasih banyak banget, dan aku mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kelas hari ini banyak kekurangan ya teman-teman. Dari teman-teman nanti kalau misal mau kasih feedback buat acara kita, dan juga mungkin pengen kasih masukan buat next narasumbernya siapa nih kayak gitu, tuh boleh banget nanti chat di grup WhatsApp yang tadi itu. Nanti grup WhatsApp-nya bisa kalian jadikan untuk grup komunitas ilustrasi. Kalau misal kalian pengen sharing-sharing tentang karya kalian, terus kemudian informasi tentang ilustrasi dan lain sebagainya, bisa menggunakan WhatsApp grup itu ya teman-teman. Jadi diharapkan nanti jangan live group juga ya teman-teman, karena recordnya juga akan aku share di situ gitu. Oke, dari aku terima kasih banyak. Jangan lupa follow Instagramnya Kak Novia @noviai, O-nya double, pakai Y ya belakangnya gitu. Terus jangan lupa juga follow Instagram Amazing biar tetap update tentang informasi-informasi kelas terbaru dan juga next kelasnya Kak Novia. Oke, dari aku terima kasih banyak teman-teman udah join, dan juga Kak Novia. See you, bye-bye.